Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan tidak lupa kami selalu mengingatkan kepada kalian agar selalu menaati protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang pertama pada semester kedua, yaitu teori kemagnetan atau disebut dengan magnet. Pasti kalian tidak asing ya ketika mendengar kata magnet. Ada yang tahu magnet itu apa? Magnet adalah suatu benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda di sekitarnya. Nah, di sini magnet ditemukan sekitar 200 tahun yang lalu oleh bangsa Yunani dan ditemukan di daerah yang dinamakan dengan Magnesia. Maka dari itu diberi nama dengan magnet. Selain itu, ternyata magnet itu memiliki berbagai macam-macam bentuknya. Yang pertama, yang bentuknya seperti tapel kuda, itu disebut dengan magnet kadang. Kemudian yang bentuknya seperti batang, itu disebut dengan magnet batang. Dan yang bentuknya seperti U, itu disebut dengan magnet U. Dan bentuknya yang bulat, itu disebut dengan magnet keping. Yang bentuknya seperti jarum yang biasanya kita temukan di kompas, itu adalah magnet jarum. Dan yang terakhir, bentuknya silinder, itu dinamakan dengan magnet silinder. Selain memiliki banyak bentuknya, magnet ternyata memiliki fungsi-fungsi yang unik. Di antaranya dapat menarik benda logam tertentu. Nah, jadi ini tidak semua benda logam bisa ditarik oleh magnet. Selain itu, gaya tarik magnet terbesar itu terletak di kedua kutubnya. Selain memiliki medan magnet, magnet juga memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Perhatikan gambar berikut. Ketika kedua kutub yang beda jenis didekatkan, maka dia akan tarik menarik. Misalkan kutub utara kita dekatkan dengan kutub selatan, ketika kita dekatkan maka terjadi tarik menarik. Sebaliknya, jika kedua kutub ini sejenis, misalkan kutub utara didekatkan dengan kutub utara dan kutub selatan didekatkan dengan kutub selatan, maka keduanya akan saling tolak-menolak. Selain mempunyai fungsi yang unik, ternyata magnet ini digolongkan menjadi tiga berdasarkan sifat kemagnetan. Yang pertama ada bahan ferromagnetik. Bahan ferromagnetik ini adalah bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya adalah baja, besi, nikel, dan juga kobalt. Kemudian yang kedua ada bahan paramagnetik. Bahan paramagnetik ini bahan yang ditarik lemah oleh magnet, jadi harus beberapa saat waktu yang lama untuk bisa menarik magnet tersebut. Contohnya adalah aluminium, platina, dan juga tembaga ya. Kemudian yang ketiga ada bahan diamagnetik. Nah, bahan ini akan ditolak oleh magnet atau bahan ini tidak bisa ditarik oleh magnet, berarti harus ditolak oleh magnet. Contohnya itu adalah perak dan juga emas. Nah, dari ketiga bahan ini perlu kalian ketahui yang dapat digunakan atau yang dapat dijadikan magnet itu hanya satu, yaitu bahan ferromagnetik. Jadi diingat-ingat, yang dapat dijadikan atau dibuat sebagai magnet itu hanya satu, yaitu bahan ferromagnetik. Sedangkan bahan paramagnetik atau bahan diamagnetik itu tidak bisa digunakan untuk membuat magnet. Kemudian kita bisa membuat benda biasa menjadi benda magnet. Itu ada tiga caranya ya. Yang pertama yaitu dengan cara digosok. Ingat, kalau kita menggunakan cara digosok, cara menggosoknya itu harus searah. Nggak boleh digosok bolak-balik, ini nggak boleh, harus searah. Coba kalian perhatikan gambar. Ketika ujung B disentuhkan pada magnet kutub selatan, kemudian menuju ke ujung A
A, kemudian kita lepas, kita sentuhkan lagi ke ujung B. Nah, itu artinya searah. Nah, bagaimana cara menentukan kutubnya, mana yang kutub selatan, mana yang kutub utara? Caranya gampang banget ya. Yang pertama, ujung benda yang pertama kali digosok itu akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menggosoknya. Di situ kalian bisa lihat bahwa magnet yang digosokkan itu adalah magnet itu ya, kutub selatan. Maka yang pertama digosokkan adalah ujung B, maka ujung B harus sama dengan kutub magnet yang digosokkan. Berarti ujung besi B menjadi kutub selatan dan ujung besi A menjadi kutub utara. Cukup simpel ya caranya. Kemudian yang kedua juga sangat simpel banget ini caranya. Nah, dengan cara induksi. Induksi itu artinya menempelkan. Hanya dengan menempelkan magnet dengan bahan yang mau kita buat menjadi magnet itu cuma ditempelkan. Jadi nanti ketika kita menentukan kutub-kutubnya, yaitu dengan cara ujung benda yang berdekatan dengan kutub magnet akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet induksinya. Bisa kalian lihat gambar di situ ada kutub selatan. Ketika kita dekatkan dengan besi, dengan sebuah besi, di situ ada ujung B dan ujung A. Ketika kutub selatan kita dekatkan pada ujung B, berarti harus berlawanan. Kalau kutubnya magnet sudah selatan, maka ujung B-nya itu menjadi kutub utara, sedangkan ujung A itu menjadi kutub selatan. Jadi cuma ditempelkan, kita memakai metode selang-seling. Kalau yang atas sudah selatan, berarti yang bawahnya utara. Kemudian yang terakhir yaitu dengan cara elektromagnetik. Nah, pada elektromagnetik ini membutuhkan sumber arus listrik yang searah. Biasanya kita menggunakan batu baterai. Nah, batu baterai ini nanti akan dihubungkan atau disambungkan dengan kawat tembaga. Kawat tembaganya nanti akan dililitkan pada benda atau besi yang mau dibuat magnet. Nah, jika benda tersebut dialiri arus listrik, maka benda tersebut sudah menjadi magnet. Nah, di sini cara menentukan kutubnya itu juga gampang ya. Nah, yang pertama kita harus menggunakan kaidah tangan kanan. Ingat, hanya tangan kanan. Di mana ibu jari nanti menunjukkan kutub utara dan 4 jari yang lainnya nanti menunjukkan arah arus listrik. Kalau arah arus listriknya panahnya ke atas, berarti jarinya nanti ke atas. Kalau arah panahnya ke bawah, berarti nanti arah jarinya ke bawah. Nah, oleh karena itu arah arus listrik mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif baterai. Ini juga ada beberapa cara untuk menghilangkan sifat kemagnetan. Yang pertama dengan dipukul-pukul, kemudian yang kedua dengan dibakar, dan yang ketiga dialiri arus listrik AC atau arus listrik bola-balik. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya. Untuk lebih jelasnya lagi tentang cara pembuatan magnet, nanti akan dijelaskan lagi dan diperhatikan oleh Bapak Suyanto. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh kalian semua. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Sofa tadi berkaitan dengan masalah kemagnetan. Bahwa tadi sudah disampaikan bahwa magnet ini ada 2 macam, yaitu magnet secara alami dan ada magnet buatan. Kemudian tadi sudah disampaikan juga tentang masalah kutub yang ada di magnet, yaitu ada kutub utara dan kutub selatan. Saya kira sudah jelas disampaikan oleh Ibu Sofa tadi. Nah, untuk selanjutnya, ternyata magnet ini bisa dibuat, artinya direkayasa oleh manusia, yaitu dengan bahan logam yang termasuk jenis ferromagnetik. Nah, dengan cara pembuatan magnet ini ada beberapa macam.
ada yang lewat digosok, bisa dilihat di gambar itu. Cuma ini saya praktekkan cara menggosoknya, karena salah menggosoknya belum tentu akan bisa menghasilkan magnet. Walaupun magnet ini nanti hasilnya adalah magnet sementara. Sebagai contoh, ini saya gambarkan. Ini anggaplah sebagai besi. Ini besi biasa yang tidak magnet. Sedangkan yang ini adalah magnet batang. Nah, kita akan membuat magnet buatan dari besi ini yang tadi saya katakan jenis ferromagnetik. Ini akan bisa berubah menjadi magnet apabila digosok dengan batang magnet ini. Caranya menggosok, coba lihat. Cara menggosoknya adalah satu arah. Jadi begini, satu arah, seperti gambar. Ya, setelah digosok beberapa lama, maka besi yang tadinya tidak bermagnet akan berubah menjadi magnet, tapi sifatnya hanya sementara. Nah, kemudian cara menentukan kutub, lihat, ini ada kutub utara. Nah, ketika kita gosokkan, maka yang terakhir tersentuh akan berubah menjadi kutub selatan. Caranya, jadi akan berubah menjadi besi ini yang terakhir, kalau ini kutub utara, maka yang terakhir tersentuh ini akan menjadi kutub selatan. Demikian juga sebaliknya, misalnya kutub selatan kita taruh ini, kita gosokkan, maka akan berubah kutub yang tersentuh terakhir, besi yang tersentuh kutub terakhir ini akan berubah menjadi kutub utara, sehingga sebaliknya sini akan menjadi kutub selatan. Ini cara membuat magnet. Tapi ingat bahwa besi yang kita gosok dengan batang magnet ini sifatnya sementara, artinya tidak permanen. Pada suatu saat akan netral kembali. Jelas ya? Jadi cara menggosoknya satu arah, tidak boleh berlawanan begini. Ini akan tidak menjadikan magnet yang bagus. Maka cara menggosoknya harus satu arah, begini. Ini cara membuat magnet dari bahan logam menjadi magnet yang bersifat sementara. Jelas anak-anak? Sekarang kita lanjutkan yang kedua, yaitu secara induksi menempel atau masuk pada medan magnet. Coba lihat ini. Ini ada paku logam yang belum bermagnet. Buktinya kalau kita tempelkan, ini tidak akan nyambung, artinya tidak akan nempel. Benda ini tidak akan nempel. Mengapa? Karena belum terinduksi oleh magnet. Ya. Tapi ketika kita dekati dengan magnet, ini magnet, ya, kita dekatkan dengan cara, maka ini akan nempel. Jelas ya? Ini akan nempel karena paku atau logam ini masuk pada medan magnet, sehingga benda yang ada di sini akan nempel. Saya contoh, ya, nempel. Buktinya kalau ini sementara kita lepas, nanti akan beberapa menit akan jatuh, karena ini sifatnya adalah sementara. Ya, sudah tidak bisa lagi. Ya, ini ya sudah tidak bisa lagi. Karena apa? Sifatnya sementara. Tapi kalau kita dekatkan sini, maka akan nempel. Jadi paku ini berubah menjadi magnet, sifatnya sementara karena paku masuk pada medan magnet. Nah, cara seperti ini, pembuatan magnet seperti ini adalah secara induksi. Jelas ya, seperti gambar. Jadi induksi ini bisa nempel karena terinduksi oleh magnet ini. Untuk penentuan kutub, tadi di gambar sudah ada. Kalau misalnya ini kutub utara, maka paku yang ujung ini adalah kutub selatan. Yang sini berarti menjadi kutub utara. Paham ya? Ini secara induksi. Jadi gambar bisa kamu lihat di situ, namun ini kita balik. Jadi paku ini akan berubah menjadi magnet karena terinduksi oleh magnet. Hanya sifatnya sementara. Ini jatuh, ya. Coba lihat ini, buktinya kalau sementara. Ini bisa nempel. Tapi ketika ini sudah kita lepas batang magnetnya,
maka ini akan jatuh karena sudah tidak mengandung magnet lagi. Ya, jelas ya? Ya, ini secara apa tadi? Secara induksi. Saya ulang, jadi untuk penentuan kutub, kalau ini kutub utara, maka sini menjadi kutub selatan. Sini kutub utara. Kita balik misalnya, kalau ini kutub utara, maka ini menjadi kutub selatan, dan begitu seterusnya. Tergantung ini kutubnya utara atau kutub selatan. Dan kemudian untuk yang terakhir, yaitu secara elektromagnetik. Ya, kita gambarkan. Ya. Elektromagnetik yaitu dengan bahan logam yang dililit oleh kabel, tapi ini harus dikelupas dulu. Ya, dililit seperti ini gambarannya. Jadi dililit begini dan seterusnya sampai habis. Kemudian gambarannya yang sudah terkelupas seperti ini. Ini paku yang kita lilit dengan kabel, tapi belum bermagnet, buktinya tidak nempel. Jadi ini kalau ini kita katakan tidak nempel karena belum bermagnet. Tapi setelah kita aliri listrik, ya coba ini nanti kita aliri listrik. Ini baterai 4, satunya adalah 1,5 volt. Jadi kalau 4 ada 6 volt. Ya, kalau normal masing-masing itu. Nah, ingat cara pemasangan ini, kelihatannya pemasangan ini ada dua macam, ada seri, ada paralel. Pemasangan ini kelihatannya paralel, tapi ini sebetulnya seri. Karena apa? Min ketemu dengan plus, plus ketemu dengan min, dan seterusnya. Ini yang seri. Tapi kalau yang paralel, plus gabung plus jejer, kemudian min jejer. Dan perbedaannya, kalau seri maka voltasenya akan lebih besar karena tidak 1 tambah 1,5 tambah 1,5 tambah 1,5 tambah 1,5. Ini kalau secara seri, jadi voltasenya akan lebih tinggi. Tapi kalau kita jejer semuanya adalah plus di atas, kemudian min di bawah misalnya, itu voltasenya tetap cuma 1,5 volt. Jadi seakan-akan tidak ada artinya kalau kita buat secara paralel. Ya, ini kita buat seri, maksudnya supaya bisa menghasilkan tegangan lebih tinggi. Nah, ini bisa menghasilkan magnet secara elektromagnetik. Ini kita gambarkan. Ini belum belum nempel, belum teraliri arus. Tapi setelah kita aliri arus, ini kita pasang. Ya, ini kita pasang. Ya. Maka akan menghasilkan magnet. Ya. Coba kita lihat. Ya, ini akan menghasilkan magnet ya. Jadi bisa akan menghasilkan magnet. Ya, cuma ini voltasenya kurang tinggi. Dan ini yang kecil. Ya, ini akan menjadi magnet. Nah, supaya bisa menghasilkan magnet yang besar, ini caranya limitannya diperbanyak. Ini maaf, berhubung limitannya cuma sedikit, maka gaya magnetnya cuma kecil. Tapi kalau ini magnet limitannya banyak dan voltasenya ini ditambah, maka akan menghasilkan magnet yang lebih besar. Jelas ya? Ini cara pembuatan magnet melalui arus atau yang disebut dengan elektromagnetik. Paham anak-anak? Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi pembuatan magnet saya ulang ada 3 macam. Pertama lewat digosok seperti tadi, kemudian secara induksi, kemudian dengan cara elektromagnetik. Untuk tentang elektromagnetik, tentang penentuan kutub, nanti akan saya terangkan di kelas karena kaitannya dengan praktek langsung min plus sebetulnya, biar nanti tahu. Misalnya kalau ini plus yang merah, ya ini yang di pedoman adalah yang plus. Nah, lilitannya dari mana? Kalau dari atas berarti kita harus begini. Kalau lilitannya itu kok keluarnya dari bawah, kita pakai dari bawah juga bisa, atau dengan gambar seperti itu
Bisa dengan memperhatikan jari tangan kanan. Untuk yang ditunjuk oleh ibu jari itu akan menghasilkan kutub utara. Nah, untuk lebih jelasnya besok kami sampaikan di kelas. Lebih jelasnya kita ulang praktek ketika kita tatap muka. Saya kira itu, dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau mungkin ada kesalahan. Besok kita ulang di kelas untuk tentang masalah magnet ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.